Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Akbar, absen 27, kelas 11 C2, Sekolah SMA Negeri 1 Genteng. Penyebaran berita proklamasi di Indonesia. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dilakukan melalui berbagai media termasuk radio, surat kabar, dan selebaran. Selain itu, informasi juga disebarkan dari mulut ke mulut dan melalui telegram. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak langsung tersebar luas ke seluruh pelosok Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kondisi komunikasi yang masih terbatas serta sensor ketat dari pihak Jepang yang masih ada di beberapa wilayah. Namun, berkat semangat juang dan kreativitas para pemuda dan tokoh pergerakan, berita proklamasi berhasil disebarkan secara luas. Penyiaran lewat radio. Stasiun radio Hosokyoku atau yang kemudian menjadi RRI memainkan peran penting dalam menyebarkan berita proklamasi, terutama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno. Radio Hosokyoku semula menolak menyebarkan berita proklamasi. Namun, Syahrudin dan tokoh muda seperti Adam Malik berhasil menyiarkan berita proklamasi secara diam-diam lewat siaran radio Domei atau kantor berita Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945 sore. Siaran radio ini menjadi salah satu cara paling cepat menyebarkan berita ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyebaran lewat surat kabar. Surat kabar seperti Suara Asia dan Cahaya turut memberitakan proklamasi pada 18 Agustus 1945. Pamflet dan papan tulis juga digunakan untuk menyebarkan berita proklamasi. Surat kabar Suara Asia di Surabaya adalah salah satu yang pertama memuat berita proklamasi pada tanggal 20 Agustus 1945. Harian Asia Raya, meskipun awalnya di bawah pengaruh Jepang, akhirnya juga membuat berita proklamasi oleh tokoh-tokoh dan dari mulut ke mulut. Penyebaran langsung oleh tokoh-tokoh daerah, tokoh pergerakan di berbagai daerah seperti Tuku Muhammad Hasan di Aceh, Samratulangi di Sulawesi, dan I Gusti Ketutpuja di Bali turut menyebarkan berita proklamasi di wilayahnya. Mereka menggunakan media lokal, pengumuman di masjid, gereja, dan balai rakyat. Rakyat yang mendengar siaran radio atau membaca koran kemudian menyebarkannya dari mulut ke mulut. Kelompok pemuda dan laskar rakyat juga membantu menyebarkan berita secara langsung, bahkan dengan membawa selebaran atau pengeras suara. Melalui surat dan telegram. Telegram digunakan untuk menyampaikan berita ke berbagai wilayah, termasuk ke kantor berita Domei dan para pemimpin di Yogyakarta. Banyak tokoh menggunakan telegram dan surat untuk menyebarkan kemerdekaan kepada rekan-rekan di luar Jawa. Misalnya Wikana dan Hairul Saleh mengirim berita ke daerah-daerah di Sumatera dan Kalimantan. Penyebaran di berbagai wilayah. Penyebaran berita proklamasi di Jawa dilakukan melalui siaran radio, selebaran, dan pesan dari mulut ke mulut, serta peran tokoh-tokoh pemuda. Di Jawa Timur, berita proklamasi di Jawa Timur tersebar melalui surat kabar Suara Asia dan kantor berita Domei. Di Jawa Tengah, informasi proklamasi diterima oleh kantor berita Domei dan disebarkan melalui radio ke beberapa kota. Penyebaran berita di Sumatera tidak serempak, dimulai dari Bukit Tinggi dan kemudian menyebar ke kota-kota lainnya. Penyebaran berita proklamasi di Sulawesi dilakukan melalui radio dan informasi dari pihak Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Tantangan dan kendala. Banyak daerah di luar Jawa belum langsung menerima berita karena blokade komunikasi oleh Jepang dan kurangnya fasilitas komunikasi. Di beberapa tempat, tentara Jepang masih berusaha menahan atau menyembunyikan berita proklamasi. Kesimpulan,
Meskipun menghadapi banyak tantangan, semangat persatuan dan nasionalisme membuat berita proklamasi 17 Agustus 1945 berhasil menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Penyebaran dilakukan lewat berbagai cara, radio, surat kabar, lisan, hingga perjuangan langsung para pemuda dan tokoh-tokoh daerah. Ini menunjukkan kekuatan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.